Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog aku, Ilmi Nuryasni. Di sini aku mau nunjukin tugas aku nih ke kalian, yaitu Dream Books. Ini adalah tugas kuliah aku di MK Kewirausahaan, semacam scrapbook, tapi isinya lebih tentang pribadi aku. Nah, biar kalian tahu isinya apa, tonton sampai akhir ya. Bye! Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke cover dari Dream Books aku ya. Nah di sini yang pertama aku mau jelasin dulu nih, kenapa scrapbook aku berwarna pink. Karena aku suka warna pink nih teman-teman. Jadi aku ambil temanya tuh pink dan juga flowers gitu ya. Terus di sini juga ada nama aku, yaitu Ilmi Nuryasni ini. Nah setelah itu di sini juga aku tempel judulnya, yaitu Dream Books. Setelah itu ada foto aku nih ketika aku sedang bermain di depan Rektorat UI. Nah, kenapa aku tempel foto ini? Karena itu sebagai motivasi aku gitu ya, untuk aku terus mengembangkan diri aku menjadi lebih baik lagi. Jadi aku menempelkan foto aku ketika di depan UI atau depan Rektorat UI. Setelah itu ada juga beberapa hiasan yang aku tempel agar cover dari scrapbook aku ini tidak terlalu polos gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk cover dari scrapbook ini. Oke, sekarang kita masuk ke halaman pertama. Nah, di sini menjelaskan tentang diri aku nih, yaitu judulnya About Me atau tentang aku, Ilmi Nuryasni. Di sini yang pertama ada profil diri aku nih. Ada nama aku, yaitu Ilmi Nuryasni. Terus nama panggilan yang sering orang-orang panggil ke aku, ada Ilmi, Mi, Email, dan sebagainya. Ada umur aku, tempat tanggal lahir. Terus udah gitu ada alamat aku nih, alamat aku sekarang. Terus ada zodiak aku apa dan juga MBTI aku. Nah, setelah profil, di sini ada juga yaitu education history atau riwayat dari pendidikan aku. Yang pertama BKB atau PAUD ya teman-teman. Ada BKB Ciampernik, terus ke TK Tunas Mekar, selanjutnya SD Antitim Fatima, SMP, SMA, dan sekarang kuliahnya di Poltekkes Kemenkes Bandung. Dan di sini untuk ekspresinya beda-beda gitu ya teman-teman. Nah setelah itu ada juga nih kalimat, yaitu calon orang sukses, karena omongan adalah doa ya. Jadi aku berdoa dan berharap aku menjadi orang yang sukses. Nah di sini ada nih untuk hiasannya kucing, terus pita, dan hampir semua serba pink dan juga flowers gitu ya teman-teman, sesuai dengan tema yang aku pilih gitu untuk Dreams Book aku. Oke, kita next ke halaman kedua. Hai, ketemu lagi dengan aku, dan sekarang kita udah masuk di halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini ngejelasin tentang keluarga aku yang judulnya My Family. Walaupun aku ngejelasinnya secara singkat gitu ya tentang keluarga aku, tapi di sini aku jelasin tentang yang pertama itu ayah dan ibu aku. Aku adalah anak perempuan kesayangan mereka karena aku anak perempuan satu-satunya dari 2 bersaudara. Terus di sini jelasin juga nama dari mama aku, terus nama dari ayah aku. Dan yang kedua ini jelasin kalau misalkan aku tuh adalah cucu perempuan pertama gitu, mau itu dari keluarga ayah ataupun dari keluarga ibu gitu ya. Nah, aku sangat sayang banget ke mereka berdua. Nah, setelah itu kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini jelasin kalau misalkan aku tuh 2 bersaudara, dan adik aku bernama Ilman dan sekarang dia kelas 2 SMP. Ia tuh di pesantren gitu ya. Jadi kami tuh jarang bertemu kalaupun libur. Nah, di sini ada quotes gitu ya. Keluargaku adalah keluarga yang paling keren karena orang tua aku banyak mengajarkan
kepada aku tentang kehidupan dan banyak hal gitu ya. Jadi aku sangat sayang keluarga aku. Aku harap dari kalian semua juga bisa sayang keluarga kalian ya. Sekarang kita masuk ke halaman ketiga yang dimana menjelaskan tentang riwayat organisasi aku atau organization experience. Nah, di sini aku jelasin riwayat organisasi aku ketika SMP, yaitu OSIS dan PMR. Terus ketika SMA aku ikut OSIS dan juga IRMAS. Dan ketika sekarang di kuliah aku ikut BPMJ. Nah, di sini juga menjelaskan nih tahun berapa dan aku di situ menjabat sebagai apa. Jadi di bagian halaman ketiga ini menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman organisasi aku. Oke, sekarang kita akan masuk ke halaman keempat. Di sini ada lagi nih muka aku waktu kecil megang piala ya. Ini aku ketika SD. Nah, di halaman 4 ini tentang my achievement atau tentang prestasi aku. Nah, prestasiku tidak sebanyak orang-orang, namun aku akan tetap bangga pada diri aku sendiri. Di sini aku mencantumkan prestasi-prestasi yang pernah aku raih ya ketika aku SD sampai sekarang. Nah, di sini kayak ada juara, terus peringkat kelas, juara calistung, IMAPiade ketika SD, terus OSN matematika ketika SMA, terus juga OSN bahasa Indonesia ketika kuliah. Aku sangat sayang gitu ya ke diri aku sendiri, walaupun ya ini prestasinya tidak banyak, tapi aku tetap bangga pada diri aku sendiri. Oke, kalian punya prestasi apa nih? Boleh ya share di kolom komentar. Nah, di halaman selanjutnya ada tentang my strange atau kelebihan aku gitu ya. Dengan temanya tuh nuansa berwarna merah dari bunga, aksesoris, latar dan sebagainya. Dan ini tidak lupa ada kucing gitu ya, karena aku sangat suka kucing. Nah, di sini kelebihan aku ada satu, terus ini ya kelebihan yang kedua, ini kelebihan yang ketiga, dan juga ini kelebihan yang keempat. Nah, dari kelebihan-kelebihan ini tuh adalah rangkuman dari pendapat teman, sahabat, dan juga keluarga aku. Karena aku sedikit bingung dengan kelebihan aku gitu ya, jadi aku meminta pendapat dari teman, sahabat, dan juga keluarga aku untuk mengisi ini. Nah, kalau tadi aku menjelaskan tentang kelebihan aku, kalau sekarang tentang kekurangan aku, yaitu my weakness. Nah, untuk kekurangan aku pun ada 4 poin. Ini yang pertama, terus yang kedua, terus ini yang ketiga, dan juga ini yang keempat. Dan 4 kekurangan ini pun aku minta saran dan pendapat dari keluarga, saudara, dan juga sahabat-sahabat aku gitu ya. Jadi aku rangkum menjadi 4 poin sama seperti kelebihan aku yang tadi. Oke, kita akan lanjut ke halaman yang selanjutnya. Nah, kalau di halaman yang ini, aku ngejelasin tentang kecerdasan aku atau my intelligence. Jadi kecerdasan yang aku miliki itu apa aja sih? Nah, dari beberapa tes dan beberapa pengalaman tuh, kecerdasan aku ada logika, matematika, dan juga yang kedua ada spasial gitu ya teman-teman. Nah, dari kedua kecerdasan ini pun aku menyadari relate gitu ya, karena sesuai pada saat aku masa kecil seperti apa, hobi aku, dan juga prestasi-prestasi aku yang mendukung aku untuk memiliki kecerdasan seperti itu. Tadi aku udah ngejelasin tentang kecerdasan yang aku miliki, dan kalau sekarang aku ngejelasin tentang personality profile test atau kepribadian aku gitu ya. Nah, ini tuh banyak banget stiker-stiker kucing yang aku tempel di sini ya, dari ujung ke ujung, ujung dan ujung. Nah, di sini aku mau jelasin nih kalau misalkan kepribadian aku tuh koleris atau kuat. Terus kepribadian aku dari golongan darah aku yaitu golongan darah O, dan juga dari tulisan tangan aku yang katanya sifatnya tuh pemalu gitu ya. Aku sedikit merasa relate, dan juga ada beberapa yang memang aku bertanya-tanya kayak apakah aku memang kepribadiannya seperti itu atau tidak. Namun dari beberapa tes ini aku menyadari ada beberapa yang memang relate dan memang itu adalah kepribadian dari aku. Oke, kita ke halaman yang selanjutnya. Nah, untuk halaman ini aku jelasin tentang
inspiring figure atau orang-orang yang menginspirasi aku selama hidup gitu ya. Yang pertama tentunya adalah kedua orang tua aku, karena mereka sangat hebat perjuangannya sehingga aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi demi mereka. Yang kedua, orang yang aku temuin sejak aku SMA, cowok bernama Fauzan. Dia sangat menginspirasi aku untuk menjadi manusia yang terus lebih baik. Yang ketiga adalah Farhan, yaitu influencer yang dari IPB. Dan yang terakhir adalah Najwa Shihab. Nah, keempat orang ini adalah orang-orang yang menginspirasi aku dan aku ingin terus menjadi orang yang lebih baik. Halaman ini ngejelasin tentang sahabat-sahabat aku yang selalu menemani aku dan mendengarkan keluh kesah aku. Yang pertama adalah 4 orang teman aku yang aku temuin ketika aku SMP. Walaupun ada 2 orang dari mereka yang memang aku sudah kenal sejak aku SD gitu ya. Nah, untuk 2 orang ini kami bertiga bertemu ketika SMA. Terus untuk yang terakhir, aku temuin mereka ketika kuliah. Jadi untuk beberapa orang ini adalah sahabat-sahabat aku, dan juga kami itu circle-nya tuh saling ganjil gitu ya. Tapi aku sayang mereka semua. Nah, di sini aku jelasin tentang hobi aku. Hobi aku nggak terlalu banyak sih ya teman-teman. Yang pertama, aku suka nyanyi, walaupun suara aku nggak bagus-bagus banget gitu ya. Yang kedua, aku suka maskeran atau skincarean, karena itu menurut aku hal yang asik. Yang ketiga, aku suka membuat cookies sampai teman-teman dan juga cowok aku tuh pernah suka gitu. Terus aku suka nonton anime, terutama Ghibli. Dan yang terakhir, aku suka baca buku. Walaupun buku yang aku baca tuh adalah buku-buku kayak fiksi gitu ya. Nah, ini hanya beberapa dari hobi aku yang selalu aku lakuin ketika aku lagi waktu luang. Oke, kita next ke halaman selanjutnya. Tadi aku udah jelasin tentang hobi aku. Di sini aku menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi favorit aku gitu ya. Cukup banyak sih ya. Yang pertama, aku suka cookies, aku suka masak, aku suka bunga tulip, terus aku suka makan makanan yang manis, aku suka diriku, dan aku paling suka dengan kucing, aku suka makan mie, aku suka tidur, dan favorit lagi adalah matcha. Aku sangat cinta dengan matcha gitu ya. Aku suka semangka dan juga aku suka dengan musik. Ini adalah beberapa favorit aku, walaupun yang paling favorit itu adalah matcha ya, karena matcha bisa membangkitkan mood aku gitu ya. Nah, favorit kalian apa nih? Kalian boleh sharing-sharing, dan nanti kalian juga bisa tuliskan di scrapbook kalian. Nah, untuk terakhir, aku jelasin tentang map dreams atau peta mimpi aku. Yang di sini ada 3 halaman gitu ya tentang peta mimpi aku tuh, dimana aku jelasin peta mimpi aku dari tahun 2026 gitu ya. 2026 itu fokus tujuan aku tuh apa, terus di 2027 lanjut ke 2028, terus udah gitu lanjut ke 2029, 2030, terus di 2031, 2032, 2033, 2034, langsung next lagi di halaman berikutnya 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, dan yang terakhir di tahun 2040. Jadi di sini aku menjelaskan ya fokus tujuan aku per tahunnya tuh apa yang ingin aku impikan dan juga apa yang ingin aku wujudkan. Terus setelah itu aku menjelaskan juga how to achieve it, bagaimana aku untuk mewujudkan mimpi-mimpi aku yang tadi gitu. Di sini aku rangkum ini yang pertama, terus ini ada yang kedua, ketiga, keempat, dan juga sampai di kelima. Walaupun yang paling utama adalah kita harus berdoa dan juga minta restu kepada orang tua gitu ya. Tapi aku juga merangkum semua ini. Jadi aku tahu nih apa yang harus aku wujudkan, bagaimana aku mewujudkannya agar aku bisa lebih dekat dengan mimpi aku.
Oke teman-teman, aku mau ngucapin makasih banyak kepada kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Walaupun Dreambox aku belum terlalu bagus gitu ya, tapi semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa kalian juga bikin Dreambox kalian sendiri, atau kalian bisa bikin scrapbook yang bisa kalian kasih untuk sahabat kalian, pacar kalian, ataupun untuk keluarga kalian. Makasih banyak. See you di video aku yang selanjutnya. Bye.